Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Khotimah TV yang berbahagia, di pagi hari ini saya membuat suatu konten terkait masalah nasab para habib. Masih membahas masalah itu. Judul yang kami buat di sana adalah persamaan antara Habib dari Yaman dan suku Rohingya dan juga orang-orang Jawa yang ada di Suriname. Pada dasarnya bahwa Habib datang ke Indonesia, yang mendatangkan adalah Belanda. Orang Rohingya datang ke Myanmar, yang mendatangkan adalah orang Inggris. Dan orang-orang Jawa dipaksa harus pindah menjadi imigran ke Suriname itu oleh Belanda. Maka kalau di Suriname itu adalah di sana negara di mana ada orang yang berbahasa Jawa. Walaupun perbedaannya, ketika orang Yaman didatangkan ke Indonesia oleh Belanda, karena saat itu Belanda pas ketika VOC datang ke Indonesia itu banyak ditentang oleh para pahlawan kita. Ada yang dari para kiai, para pahlawan, Pangeran Diponegoro dan seterusnya. Sementara VOC itu membutuhkan tenaga kerja, akhirnya didatangkan dari pasar budak Yaman, yaitu para Habib yang sekarang ada di Indonesia. Rohingya datang ke Myanmar saat itu adalah didatangkan oleh Inggris. Sama dengan Habib, dipekerjakan di sana, ikut bergabung jadi tentaranya Inggris, ikut memerangi daripada Myanmar atau yang dulu Burma. Sama dengan Habib. Kalau Habib yang mendatangkan Belanda dari pasar budak ke Indonesia, sementara kalau Myanmar didatangkan dari Rohingya itu dari Bangladesh. Akan tetapi Belanda juga bukan hanya sekedar itu. Akhirnya Belanda juga mendatangkan atau orang-orang Jawa yang ada di Indonesia itu, terutama mayoritas orang Jawa, itu dipindahkan untuk babat alas yang ada di Suriname itu. Itu lebih apa istilahnya, orang Jawa yang didatangkan ke sana itu lebih berat. Kalau Habib datang di Indonesia masih mending, dia kasta nomor 2 seperti orang Cina, jadi mandor, jadi pengawasnya, kalaupun buruh-buruh pabrik yang cukup ya tidak begitu berat, karena yang dikerja paksa Rodi saat itu oleh Belanda tetap orang-orang pribumi kita. Nah, salah satunya orang-orang Jawa yang diimigrankan, jadi imigran yang ada di Suriname itu suruh babat alas di sana. Ya walaupun di sana bukan hanya orang Jawa saja, orang India juga ada, tapi mayoritas orang Jawa. Maka yang sampai sekarang di Suriname itu berbahasa Jawa dan bahasa Belanda. Di sana suruh babat alas orang Jawa yang ada di Suriname. Akhirnya karena cukup banyak yang dipaksa itu, bahkan sampai ada suatu cerita seorang remaja umur 18 tahun, dia sedang bermain dengan adiknya yang ada di alun-alun, katanya tiba-tiba dipaksa dia naik kapal, dibawa ke Suriname. Walaupun sampai akhirnya dia tidak mau, katanya menjadi warga negara Suriname, ia cinta terhadap Indonesia. Nah, inilah perbedaan
dan persamaan daripada bahwa sama-sama baik Habib dari Yaman, Rohingya dari Bangladesh, maupun orang Jawa di Suriname adalah yang diperbuat oleh para penjajah maupun imperialisme. Penjajah dari Belanda, imperialisme dari Inggris. Artinya kalau seandainya bahwa kok sama-sama, kalau di Suriname masih mending, babat alas total itu, bahwa sekarang kependudukan hampir mayoritas orang Jawa. Karena memang bener-bener waktu saat itu alas ibaratnya. Sementara bahwa Habib datang di Indonesia sudah ada pribumi yang duduk di sini. Hanya dijajah 350 tahun oleh sang Belanda, lalu para Habib di sini ya hanya sekedar menjadi karena dibeli dari pasar budak, ya jadi budaknya Belanda sebenarnya. Hanya jadi buruhnya Belanda, ada kapiten-kapitennya Belanda, memerangi pribumi, malah ikut Belanda dan berperang dengan pribumi. Maka salah kalau seandainya ada Habib bercerita bahwa Habib itu adalah para pahlawan. Bohong itu. Mereka datang bukan pahlawan, menjajah. Ikut menjajah bersama Belanda. Jadi maka coba, segala sesuatu memang ada perbedaan, ada persamaan. Lihat coba, dengarkan dulu. Pesanku kanggo sing enom-enom, ayo melu nguri-nguri kebudayaan Jawa, melu belajar ngomong Jawa. Mergo Jamaan biyen isik cilik ora bisa ngomong Jawa. Karo ora intok ngomong Jawa. Sebab biyen lanjut, perhatikan baik-baik. Seorang prajurit TNI menyambut kepulangan seorang Habib di Borgol, ditangkap di penjara. Yang menarik, cukong Cina lagi. Inul goyang ngebor tiap hari dibelain lagi sama Gus Dur. Saudara nggak usah kaget kalau Gus Dur kita maklumi. Maaf. Andai kata Inul goyang ngebor tanpa pakaian bugil depan Gus Dur nggak dosa. Lo betul kok. Dosa gak? Gus Durnya dosa gak? Tapi saya tanya, kalau Inul goyang ngebor bugil tanpa busana depan ente, dosa gak? Dosa gak? Kenapa dosa? Lu tahu. Nah, jadi hukumnya beda, buat Gus Dur sama buat kita beda. Betul? Waktu minta ya, itulah video-video dengan narasi-narasi bahwa mereka para Habib yang ada di Indonesia seakan-akan dia merasa lebih benar sendiri, lebih hebat sendiri, padahal mereka itu juga sama seperti orang-orang Rohingya, sama orang Indonesia yang datangkan ke Suriname. Jadi jangan kemaki, jangan merasa bangga diri seakan-akan dia adalah seorang yang berjasa di Indonesia. Saya rasa itu mudah-mudahan barangkali bermanfaat, dan senantiasa mereka itu adalah sama-sama korban dari para penjajah Belanda, walaupun ada yang merasa diuntungkan, ada yang merasa sangat dirugikan. Kalau orang-orang Suriname sampai sekarang di sana itu ya sudah membaur menjadi masyarakat Suriname, dan alhamdulillah bahkan kemarin kontestan bahwa ada yang menjadi calon presiden dari orang Jawa. Saya rasa itu dari kami. Hari kalam bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.